Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi di Pojok Kopi Opang, di mana pada episode kali ini saya sudah mengundang seorang Pak D. Pak D siapa? Gerangan kira-kira Pak D siapa namanya ya? Pak D Rudi. Pak D Rudi, ya. Nah, Pak D Rudi ini yang saya ketahui adalah beliau memiliki lembaga, yaitu lembaga khusus untuk anak-anak yang ingin belajar, mungkin ingin menambah beberapa pengetahuannya. Di samping itu juga punya usaha yang arah ke arah sayur dan mungkin ke arah yang tanam-tanaman begitu. Lah uniknya lembaga yang beliau punya ini juga mengajak anak-anaknya untuk ikut kegiatan bertani, ya, jadi kegiatan hidroponik lah, gitu. Juga kegiatan yang cukup menyenangkan di masa-masa pandemi ini supaya anak-anak yang saat sekarang lagi daring bisa termotivasi dan tetap semangat. Nah, kita kenalan dulu. Pak katanya punya lembaga apa tuh namanya? Ya. Saya ada dua lembaga. Yang pertama namanya adalah LPK. LPK. Ya, LPK Bimbel Jotas Education. Jotas Education. Ya. Ini bergerak di bidang pembelajaran ilmu sekolah kan. Jadi misalnya mereka ada kesulitan dalam belajar sekolah, itu kami siap mendampingi, ya. Jadi ini kebetulan jadi pendamping belajar. Iya. Yang kedua, saya punya sebuah usaha UKM yang bernama Fit Green. Fit Green ya. Fit Green ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang budidaya sayur hidroponik. Budidaya sayur dan hidroponik. Nah, yang kita ketahui itu kalau saya mengamati dan melihat beberapa hidroponik yang ada itu kan cenderung biasanya orang itu bilang mahal, gitu ya. Karena menggunakan beberapa perangkat untuk paralon, harus bagaimana dengan mungkin nyokongnya pakai besi dan lain sebagainya, ada pompanya. Nah, menurut Pak Rudi bagaimana nih hidroponik yang seperti apa ini yang Pak Rudi lagi tekuni? Ya, memang Mas, ini pengalaman pribadi. Jadi ketika saya dulu pertama menekuni hidroponik, ini problem ketika saya menyampaikan ke masyarakat. Ini adalah, Pak, hidroponik itu mahal Pak D. Pipanya udah berapa Pak D? Belum lagi rangka besinya atau galvalumnya, ya kan? Kemudian pompanya Pak D, itu berapa? Belum lagi listriknya. Nah, akhirnya dari situlah saya mencoba memunculkan sebuah sistem hidroponik yang murah tapi tidak berubah dari sistemnya. Oh gitu. Ya. Bagaimana itu kira-kira? Saya mencoba untuk menggunakan satu alternatif, yaitu botol aqua bekas botol mineral bekas. Botol mineral bekas. Ya, botol mineral bekas. Ini mencoba saya susun, saya tata sehingga menyerupai sebuah pipa. Ini kan cukup murah Mas. Kalau pipa sepanjang 4 meter, ukuran 2,5 dim, ini kita beli di kisaran ya 75-80 ribu lah. Satu lonjor, satu biji. Sementara dengan menggunakan botol mineral bekas, air mineral bekas, untuk sepanjang 4 meter, ini kita butuh paling biaya untuk beli semacam pipanya tadi paling sekitar 5.000. Pipanya 5.000 ya? Ya sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Botolnya
dapat berapa itu kira-kira? Botol itu per biji kalau saya beli di pengepul itu paling mahal 300-400 rupiah. 400 rupiah. Iya, itu paling mahal. Gitu. Kalau 5-4 meter minimal kita mungkin bisa pakai 15-20 botol gitu Iya, ya. 15 botol. 15 ya. Jadi kalau kita kalkulasi 300 kali 15 kan cuma 4.500. Iya, dibandingkan dengan pipa bisa ya. di bawah 20.000 lah minimal ya. Iya, betul. Wah, luar biasa ini dah. Ini apakah Pak Rudi juga sudah melakukan kegiatan ini cukup lama atau bagaimana? Ya. Untuk yang botol aqua Untuk yang botol ini. Kalau yang botol ini baru Mas. Jadi baru sekitar 6 bulan ini saya tekuni. 6 bulan ini ya. Ya, karena itu tadi pengalaman ketika saya mencoba mengajak orang berhidroponik kok mahal Pak. Saya sebenarnya suka tapi mahal dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya 6 bulan ini saya ketemu lah. Oh, saya menggunakan botol. Iya. Ini sudah saya. Nah, ini ada beberapa. Ini bisa diceritakan ini apa ini sebenarnya? Oh iya. Ya, apa ini ceritanya ini? Ini namanya bibit Mas. Bibit. Ya, Oh, ini bibit, bibit. ya. Ini bibitnya ya. Iya, ini bibit. Ini bibit kebetulan yang saya pegang, yang Panjenengan pegang itu bibit pakcoy. Oh, ini pakcoy. Iya, itu bibit pakcoy usia 10 hari. 10 ini 10 hari ya? 10 hari, ya. Ini masih ada apanya? Ada busanya ini ya? Iya, itu rockwool namanya. Rockwool. Iya, rockwool. Rockwool. Rockwool itu dibuat dari lumut karang. Karang ya. Memang itu merupakan media tanam yang biasa digunakan di sistem hidroponik. Hidroponik ya. Iya. Terus ditaruh di sini gini. Iya. Ini taruh bisa di pipa atau di botol aqua tadi. Di botol aqua yang sudah. Kalau besarnya ini sama semuanya atau gimana? Oh, macam-macam. Macam-macam, tapi untuk sayur. Untuk sayur. Untuk sayur rata-rata di diameter 4 cm. Oh, ini 4 cm. Iya, diameternya 4 cm. 4 cm ya. Iya. Selalu menggunakan 4 cm ini ya. Iya, betul. Kalau misalkan pengen murah lagi, ada sebetulnya. Jadi menggunakan gelas minuman bekas. Bekas mineral bekas, iya. Gelas aqua. Iya, gelas aqua bekas, cuma mungkin diameternya ini agak lebar. Agak kecil ya. Iya. Oh, ya gelas itu ya. Iya. Ya, teman-teman, ya, ini hidroponik. Kita masih bicara sedikit tentang hidroponik. Yang tadi cerita tentang bagaimana menggunakan alternatif hidroponik dengan menggunakan botol aqua atau botol bekas seperti botol air mineral. Nah, nanti akan kita ikutkan lagi bagaimana sih pemeliharaan hidroponik ini, terus bagaimana sih apakah sudah banyak dilakukan di masyarakat atau di RT RW di sekitar Pak Rudi. Akan kita lihatkan berikutnya setelah yang lewat satu ini. Kita kembali lagi dengan Pak Rudi ya. Tadi kita dengarkan bahwa beberapa hal yang beliau lakukan adalah bagaimana membuat hidroponik itu lebih murah. Nah, ini tentunya teman-teman yang ada di rumah, baik ibu PKK mungkin atau teman-teman yang punya lembaga bisa berkesempatan untuk mengikuti pelatihan. Nah, sebelum mengikuti pelatihan, saya tanya dulu, sudah pernah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk hidroponik atau bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah sudah, Mas. Sudah. Jadi beberapa kali saya mengadakan pelatihan seperti di ibu-ibu PKK RT maupun RW, kemudian jamaah tahlil, Ya. Kemudian di beberapa sekolah, misalnya untuk SD, SMP, juga TK. Ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa LKP yang lain ya untuk mengadakan pelatihan. Ya. Untuk sekarang yang dikelola ya, tentunya kan orang itu kadang-kadang membuat suatu kegiatan pertanian, menanam, kemudian panen. Pas panennya itu biasanya kita susah untuk menjualnya. Iya. Mungkin karena saya dengar kayaknya Pak Rudi juga mengelola
salah satu greenhouse yang ada di pesantren. Iya. Nah, bagaimana hasil dari pertanian itu untuk dijual atau bagaimana? Iya. Ya, memang problem utama ketika kita bertani itu biasanya adalah bagaimana setelah saya panen ini hasilnya mau dijual kemana aja. Jadi itulah yang saya lakukan pertama kali ketika saya menekuni dunia hidroponik. Jadi saya tidak berhidroponik dulu. Saya cari pasar dulu. Oh, cari pasar dulu. Iya, jadi saya cari pasar dulu. Iya. Nah, setelah ketemu pasar, pada waktu itu pertama saya ketemu dengan salah seorang pengepul sayur hidroponik di Surabaya. Ya, jadi dia biasa suplai ke Bali dan Surabaya. Ya, dia minta waktu itu, Pak, sampean tanam pakcoy sama sawi manis, Pak. Oh gitu. Yang saya ambil. Saya butuh setiap minggu itu dia butuh 60 kilo. Oh iya. Oke. Nah, itu saya baru tanam, ya kan. Nah, jadi saya tidak bertanam dulu kemudian menjual hasil panen, tapi saya balik. Saya cari dulu pengepul, saya cari dulu pasar, kemudian setelah pasar saya dapatkan, barulah saya bertanam. Iya. Untuk ini kapasitas ini sudah terpenuhi nggak 60 kilo per minggu itu? Ini kalau yang untuk pakcoy sudah, cuman ini saya ada permintaan lagi, yaitu selat keriting. Oh, ya selat keriting ya. Ini permintaannya cukup lumayan juga. Jadi kalau dihitung-hitung kebutuhan dia per hari itu 15 kilo. Per hari ya? Per hari hitungannya. Nah, sementara saya sampai hari ini masih bisa memenuhi 20 kilo per minggu. Per minggu? Jadi masih jauh. Masih jauh. Iya, ini masih ngejar ini, Mas. 1 hari setengah ini. Ini masih ngejar ini bagaimana caranya ya? Iya. Wah, ini luar biasa teman-teman. Jadi sudah ada pasarnya ternyata, sudah dapat jadi respon dari masyarakat atau pengepul untuk pakcoy dan sayur tadi apa namanya? Selada keriting itu luar biasa. Jadi mungkin teman-teman bisa juga melakukan kegiatan hidroponik ini karena ini sudah ada solusinya supaya agak murah ya, dengan menggunakan botol plastik bekas ya. Oke. Jadi seperti ini yang terus kemudian apa tipsnya ini? Nah, selalu gini. Karena hidroponik itu terkait dengan pompa, dengan air, dengan listrik. Nah, apakah hidroponik itu harus teraliri terus airnya gitu mengalir sepanjang waktu 24 jam atau bagaimana? Saya menggunakan 2 sistem, Mas. Oh, 2 sistem. Ya, 2 sistem dalam hidroponik. Yang pertama saya menggunakan sistem sumbu atau sistem big. Oh iya. Ya, ini tidak menggunakan air mengalir, tidak menggunakan pompa. Oh iya. Ya, jadi kami menggunakan bak bekas kaleng cat. Oh gitu. Ya, kami menggunakan kotak box bekas box styrofoam bekas makanan ya. Atau mungkin botol aqua juga bisa kita gunakan. Nah, ini yang pertama, jadi sistem sumbu. Sistem sumbu ya. Ini tidak dibutuhkan air mengalir, jadi nggak butuh pompa. Ya. Kemudian yang kedua, saya tetap menggunakan pompa. Air mengalir ini biasanya untuk kapasitas yang besar. Oh. Ya. Jadi supaya kebutuhan oksigen ini tiap-tiap tanaman terpenuhi, saya menggunakan aliran air. Cuma saya menggunakan pompa kolam yang wattnya rendah. Wattnya rendah? Ya, di sini berapa watt itu? Saya menggunakan yang cuma 50 watt. 50 watt? Iya, 50 watt. Itu pun tidak saya nyalakan selama 12 jam atau 24 jam. Jadi saya gunakan timer, ya. Setiap 2 jam saya berhenti 1 jam. Oh. Ya. Itu start mulai jam 5 pagi. 5 pagi. Ya. Kemudian saya matikan betul total mati itu jam 5 sore. 5 sore. Iya. Jadi minimal pagi jam 5 sore ya? Iya. 24 jam ya. Di situ masih 2 jam nyala, 1 jamnya rehat. Iya, 1 jam rehat. Selama ini apakah ada kendala dengan pompa? Berapa bulan mungkin pompa itu bisa bertahan atau bagaimana? Kalau selama ini yang saya gunakan untuk pompa, alhamdulillah, ini saya menggunakan pompa itu sudah 4 tahun ini. Ya.
Masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Bertahan ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Iya. Terus ini masalah air ya. Iya. Kan tentunya kadang-kadang orang itu petani itu mendatangkan air itu susah. Nah, ada nggak tips-tipsnya tentang itu atau memang gimana tentang air ini kira-kira? Sebenarnya kalau kita berhidroponik itu kebutuhan air itu jauh lebih sedikit daripada kita bercocok tanam secara konven. Oh gitu ya? Iya, jadi karena airnya ini kembali lagi ke tandon. Kembali Iya. lagi, ya. Kalau ada aliran Apalagi ada ikannya ya? Iya, apalagi kalau dikombin dengan ikan ya, jadi aquaponik namanya. Oh gitu, jadi Iya. airnya kembali lagi ke tandon sehingga gitu. Lah, ini kembali tentang tandon ya. Iya. Katanya saya dengar nih, katanya untuk tanaman-tanaman tertentu itu harus melakukan tandon-tandon berbeda. Apakah benar seperti itu? Iya, jadi memang ini punya dengan masalah kadar larutan nutrisi. Nutrisinya? Iya, pupuk iya, pupuk. Cara pupuknya. Kalau dalam hidroponik ada istilah namanya ppm ya. ppm? Iya, jadi kadar larutan nutrisi di dalam air. Gitu. Ini berbeda-beda antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Ya, antara satu usia juga tanam ya, dengan tanam. usia tanam yang berikutnya ya. Jadi misalkan kayak selada keriting ini ya. Ini kita membutuhkan nutrisi tidak lebih mungkin dari 800 ppm. Ya. Tetapi untuk pakcoy kita membutuhkan nutrisi sampai 1200 ppm. Ya. Itu ya. Iya. Nah, ini kalau tandanya cuma satu, Mas. Ini misalnya kita menggunakan yang 1200, kita pakai patokan 1200 ppm, ini nanti selada keritingnya bisa terbakar karena kebanyakan berlebihan nutrisi. Dan sebaliknya kalau kita menggunakan 800 patokannya ya selada keriting 800, ini pakcoynya tubuhnya nggak bisa subur. Iya, jadi harus dipisah-pisah. Nah, menarik sekali. Menarik sekali teman-teman. Jadi ini ada juga bagaimana kita harus belajar tentang ppm itu seperti apa supaya cocok dengan nutrisinya dan lain-lain. Tentunya teman-teman tertarik dengan banyak hal yang disampaikan oleh Pak Rudi ini. Nah, teman-teman, nanti insya Allah kita akan mengadakan suatu pelatihan yang tentunya akan mengupas habis tentang hidroponik ini, dan Pak Rudi akan menyiapkan diri untuk bagaimana melalui teman-teman mungkin juga yang belum punya hidroponik bisa disiapkan starter kitnya, dan moga-moga kita bisa makin bermanfaat Pak Rudi ya. Amin. Siap Pak Rudi ya, Siap. workshop ya. Nah, Siap. kita adakan workshop nanti, tolong nanti dilihat aja di informasi dari kita dari pojok kopi Opa ya. Moga-moga teman-teman semua bisa makin kreatif. Ini era pandemi Pak Rudi ya. Iya. Tentunya kita harus makin kreatif, makin produktif, dan di rumah pun kita bisa bertani dengan menggunakan lahan sempit kita. Ya, ditunggu saja. Ada salam yang mungkin disampaikan Pak Rudi atau mungkin ada pesan yang disampaikan, silakan. Iya. Pesan saya, meskipun dalam kondisi pandemi, Ya. tetap berkreatif, tetap produktif. Tetap produktif, setuju. Saya teman-teman, semoga-moga ini bermanfaat, dan salam dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.